Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah acara Paskah. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa di dalam hati kita. Berdoa. Amin. Saudara yang telah diselamatkan oleh Kristus, pada hari ini kita bersukacita karena kita telah diselamatkan dari kuasa maut. Dengan kebangkitan Yesus, kematian telah dikalahkan. Dengan demikian, marilah kita memuji dan memuliakan Allah yang penuh kasih yang telah menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Mengalahkan maut, kubur telah terbuka. Oleh karena itu, marilah kita bersukacita dan bergembira. Mari kita sambut Dia di dalam hidup kita melalui pesta Paskah saat ini. Pesta Paskah itulah nama minggu kita hari ini. Kita beroleh kebahagiaan dan keselamatan karena kebangkitan Yesus. Kita telah beroleh kehidupan yang kekal. Pesta Paskah, pesta sukacita, pesta keselamatan. Saudaraku, tunjukkanlah sukacitamu dengan bernyanyi dari buku ND nomor 96. Ibadah Paskah ini dimeteraikan dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya, Yesus telah bangkit. Baginya pujian dan kemuliaan. Kepadanya lah kita memuji dan memasukkan namanya yang agung. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dan sesudah yang dapat binasa ini menggunakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini menggunakan yang tidak dapat mati. Maka akan tetaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditahan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah syaratmu? Sekat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menangguhkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu.
kita berdiri. Dengarkanlah hukum Tuhan di pesta Paskah pertama yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 56 sampai ayat 58. Sangat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Keluarga yang terkasih, saat ini kita berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan, datang mengaku segala dosa kita. Ya Allah yang maha baik dan maha murah, kami memanggil nama-Mu yang kudus, sebab kami tersentak mengingat dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. O Yesus Kristus, Anak Allah yang telah menjadi manusia karena kami, yang telah mati dan yang telah bangkit dari kematian, sering mata kami dibukakan oleh keinginan duniawi. Kami sibuk dengan kepentingan diri sendiri, bahkan terlena oleh godaan dunia ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, sesungguhnya kami tidak layak menerima kasih-Mu. Kami menyadari betapa sering kami menyimpang dari ajaran-Mu. Bumi yang indah yang Kau ciptakan bagi kami kini telah rusak karena keserakahan dan tidak kerugian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Amin.
ini tertulis di Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Pada hari ini kita bersukacita atas perayaan Paskah yang pertama, dan seluruh majelis gereja kita mengucapkan selamat Hari Raya Paskah
Paskah bagi kita. Seluruh jemaat, terkhusus jemaat HKBP Ujung Batu dimanapun saat ini berada. Khotbah pada peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini, sebagaimana yang sudah ditetapkan tertulis dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan membacanya, namun ada baiknya di tengah ibadah kita, di keluarga masing-masing, kita membaca secara bergantian. Kita memulai demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada-Mu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi di Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur pada hari ini karena kita diperkenankan bersukacita dalam ibadah perayaan Paskah, di mana kita mengingat karya besar Allah dalam diri anaknya Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah berita sukacita kepada dunia, karena Dia adalah penguasa hidup. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus telah memperlihatkan kepada dunia bahwa tidak ada kuasa yang dapat mematikan kuasa Allah, terlebih kuasa dosa. Dia telah mematahkan kuasa kegelapan. Kematian adalah upah dari dosa. Namun Allah telah mengangkat kita dari kuasa dosa supaya kita mendapat kehidupan dari Allah. Kehidupan ada pada Tuhan, sehingga kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang maut yang menakutkan, karena Tuhan juga akan mengangkat kita dari kematian itu menuju hidup bersama dengan Tuhan.
Kisah kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti dari kuasa Allah dalam hidup manusia. Manusia tidak akan dapat mengkaji secara ilmiah bagaimanakah Yesus bisa bangkit dari kematian, dan bagaimana mungkin itu rekayasa, karena di situ pun ada tentara Romawi yang berjaga dan mereka ketakutan melihat kedatangan malaikat Tuhan. Namun jauh yang terpenting saat ini bukanlah kita hanya sekedar pengagum sejarah perbuatan Tuhan yang dahsyat itu. Namun apakah kisah kebangkitan Tuhan Yesus ini akan membawa dampak yang besar dan dahsyat di dalam kehidupan kita. Saksi-saksi Kristus telah memperlihatkan kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang dahulunya mereka takut dan tidak mengerti semua pengajaran Tuhan Yesus. Namun kebangkitan telah mengubah hidup mereka menjadi saksi-saksi yang bersemangat memberitakan Injil Kristus, bahkan siap untuk mati martir. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sembari kita bersama menghadapi wabah virus corona yang masih melanda kehidupan kita, marilah sejenak terus bertekun dalam ibadah Paskah ini untuk kembali kita merenungkan nilai-nilai kebangkitan Kristus melalui fakta-fakta yang bisa diberitakan oleh firman Tuhan hari ini di seputaran kebangkitan Kristus dalam khotbah ini. Yang pertama, batu digulingkan. Berita kebangkitan dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10 ini diawali oleh gempa dan batu digulingkan malaikat. Ini gempa kali kedua yang terjadi dalam tenggang waktu 3 hari, di mana kali pertama terjadi pada saat kematian Yesus di Golgota. Itu berarti gempa merupakan gejala alam yang mengikuti dua peristiwa kristologis, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Batu digulingkan tentu bukan supaya Yesus keluar dari kubur, karena Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitan ilahi yang menembus ruang. Tubuh kebangkitan Yesus berbeda dengan tubuh kebangkitan Lazarus. Ini tubuh kebangkitan ilahi yang tidak akan binasa, sedangkan Lazarus bangkit dengan tubuh yang akan binasa. Batu digulingkan juga bukan agar supaya malaikat bisa masuk ke kubur untuk membangkitkan Yesus. Alkitab mencatat juga bahwa Yesus dibangkitkan, namun dalam teks lain mencatat bahwa Yesus bangkit. Dua hal ini merupakan paradoks yang memberikan hal utuh bahwa kebangkitan Yesus adalah karya Allah Tritunggal. Jadi batu digulingkan bertujuan agar orang-orang dalam teks ini, yaitu para perempuan dan para prajurit, bisa menyaksikan dengan kepala mereka sendiri bahwa Yesus telah bangkit. Kubur itu kosong, Yesus tidak ada lagi di sana. Inilah cara kerja Tuhan kita yang tak terselana, yang merupakan anugerah bagi kita. Yesus telah membuka jalan bagi kita supaya kita dapat berjumpa dengan Dia, dan setelah itu kita diutus menjadi saksi-saksi. Yang kedua, dua kelompok dengan satu perasaan yang sama, yaitu takut, namun menghasilkan dua tindakan yang berbeda. Peristiwa kebangkitan Kristus memberi fakta unik, karena satu peristiwa, yaitu kebangkitan Kristus, yang disaksikan dua kelompok, yaitu penjaga dan perempuan, ternyata berujung pada satu reaksi, yaitu takut. Kedua kelompok tersebut sama-sama takut. Dalam bahasa Yunani dikatakan polos, yaitu sebuah reaksi karena terancam kenyamanannya. Para prajurit takut dan para perempuan juga takut. Takutnya perempuan mendorong mereka mencari Yesus, percaya dan memberitakan tentang kebangkitannya. Sedangkan takutnya prajurit mendorong mereka lari ke imam-imam kepala, menerima suap dan memberikan cerita bohong soal kebangkitannya. Itu bisa kita baca di ayat 11 sampai ayat 16. Sama-sama takut sebagai reaksi
tetapi berujung pada akhir tindakan yang berbeda. Ini sangat tergantung pada sikap ketundukan kepada Yesus yang bangkit. Banyak orang yang mengakukan kepada Tuhan, tapi hidup tidak berubah dan percaya. Dan bukankah ini menjadi realita di kehidupan kita saat ini? Tentulah kisah ini tidak berakhir pada pasal 28. Hidup para prajurit terus berlanjut. Mereka akan terus-menerus hidup dalam kebohongan, senantiasa dirongrong oleh penguasa saat itu untuk bungkam. Mereka pasti akan selalu takut karena kebohongan pastilah menjadi ketakutan itu menetap. Ini berbalik arah dengan para perempuan. Setelah mereka mendengar kubur yang kosong, mereka percaya pada perkataan malaikat bahwa Yesus bangkit. Kemudian mereka sendiri bertemu dengan Yesus yang bangkit. Dan akhirnya dengan sukacita mereka menjadi penderita, saksi-saksi atas kebangkitannya. Tentu juga hidup mereka terakhir sampai pasal ini. Namun melihat penyebarannya berita tentang kebangkitan kemana-mana, di mana para perempuan adalah saksi pertama, tidak bisa simpulkan mereka tidak pernah takut untuk menyatakan kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 nilai-nilai keajaiban kebangkitan bagi kita melalui khotbah ini. Keajaiban yang pertama yaitu baru telah dimenangkan. Marilah kita masuk dalam kuasa kebangkitannya dengan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Segala penghalang telah digulirkan agar kita bisa langsung mengenal dan mengalami Yesus serta kuasa kebangkitannya. Dia bangkit, kita pun bangkit. Dia bangkit, maka ada kepastian. Dia bangkit, maka ada kemenangan dan pengharapan. Inilah keajaiban pertama bahwa kebangkitannya membawa dampak kepada orang yang percaya. Yang kedua, perjumpaan dengan Dia yang bangkit. Inilah keajaiban yang kedua melalui kebangkitan Kristus, bahwa Yesus berjumpa dengan setiap orang yang rindu mencarinya. Kita memang takut kepadanya, tetapi biarlah itu membawa kita dekat dengannya, mencarinya, berjumpa dengannya, dan mengalami pembaharuan hidup. Dia menyapa tiap hati yang rindu padanya. Dia memulihkan hati yang mendatang dan berdoa. Yang ketiga adalah pengudusan. Inilah keajaiban yang ketiga dari kebangkitannya, bahwa Dia yang bangkit mengutus kita untuk menjadi pemberita kebangkitan. Pemberita pertama adalah malaikat, namun selanjutnya para saksi mata. Kemudian kita yang percaya pada pemberitaan para saksi mata itu. Kita adalah pemberita yang luar biasa dari para malaikat, karena kita telah mengalami penebusan dosa darinya, pemulihan hidup karena kuasa kebangkitannya, dan kemenangan atas maut. Hidup ini adalah sebuah berita tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang telah menang. Bapak Ibu terkasih, itu melalui peringatan kebangkitan Yesus pada hari ini, kita kembali diingatkan kepada makna kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah pengesahan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang tidak dapat ditaklukkan oleh maut, bahkan maut telah dikalahkan. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah pernyataan bahwa iman umat Kristen didasarkan pada fakta sejarah dan bukanlah mitos. Yang ketiga, bahwa kebangkitan Kristus tentu mengukuhkan pernyataan Kristus sendiri yang telah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga Ia akan bangkit dari kematian. Sungguh firman-Nya adalah kebenaran. Yang keempat, bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa penebusan Kristus di kayu salib adalah untuk membenarkan orang berdosa, sehingga mereka bisa diterima oleh Allah Bapa. Yang kelima, kebangkitan Kristus adalah merupakan inti Injil. Tiada berita sukacita yang sempurna dan sejati bagi umat manusia bila Kristus tidak dibangkitkan dari kematian. Yang keenam, kebangkitan Kristus
adalah menjamin kebangkitan orang-orang percaya di masa yang akan datang, karena dialah buah sulung dari kebangkitan itu sendiri. Yang ketujuh, bahwa kebangkitan Kristus adalah pernyataan bahwa dia telah mengalahkan kuasa maut. Sekalipun sampai hari ini kita masih resah, bahkan takut dalam menghadapi kematian, tetapi melalui kebangkitannya kita betul-betul memahami dan mengerti bahwa ketakutan itu telah dilenyapkan melalui kemenangannya atas kematian. Yang terakhir, bahwa kebangkitan Kristus tentu menegaskan dan mendorong kita orang-orang percaya untuk tidak goyah dalam iman dan giat bekerja bagi kerajaan Allah, mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus, karena kita sudah melihat, mengalami dan menerima kuasa kebangkitan itu sendiri, dan pada saat ini kita diutus menjadi saksi-saksi atas kebangkitan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita pada peringatan Hari Raya Paskah hari ini. Dari Pegunungan Makai Ujung Batu, gereja kita yang kita cintai ini, kami segenap majelis gereja mengucapkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara seluruh jemaat HKBP Ujung Batu yang kami kasihi, selamat Hari Raya Paskah bagi kita sekalian. Sembari terus berdoa untuk setiap kita keluarga yang beribadah hari ini. Semoga Tuhan senantiasa menolong kita, menjaga kita, dan merawat setiap keluarga dari penyebaran virus corona yang masih melanda kehidupan ini. Tapi biar terus kita bersukacita di dalam perayaan Paskah kita hari ini. Tuhan memberkati. Selamat Hari Raya Paskah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kubur. Dengan kebangkitannya, Engkau tumbuhkan semangat dan harapan baru. Terlebih melalui kebangkitannya, Engkau membuka pintu surga bagi kami orang-orang percaya. Biarlah melalui sukacita di dalam peringatan akan kebangkitannya hari ini, kami semakin bersemangat, bergembira di dalam Engkau, karena Engkau telah membukakan pintu surga melalui kebangkitannya mengalahkan kuasa, sehingga rasa takut dari diri kami menjadi hilang. Di mana batu digulingkan sebagai pertanda bahwa kehidupan kami telah Tuhan bukakan kepada sukacita besar. Biarlah dengan merenungkan ulang makna kebangkitannya pada hari ini, kami dapat sungguh-sungguh bersukacita, meskipun dalam situasi kondisi penderitaan karena pandemi virus corona yang masih melanda di kehidupan kami. Tetapi perayaan Paskah ini sungguh-sungguh dapat membawa kami kepada sukacita. Dan itulah yang kami yakini melalui semua firman-Mu di dalam ibadah perayaan Paskah hari ini. Tuhan berkati kehidupan kami, melawat setiap keluarga, sehingga kami dapat bersukacita karena kebangkitan-Mu. Dan itu pula lah yang menyemangati kami sehingga dapat bangkit kepada semangat yang baru, kepada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal yang telah bangkit dari kubur. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari UPD nomor 91 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan kita. Hallelujah.
keluarga yang dikasihi Allah, Kristus sudah bangkit. Ya, sungguh benar, Dia sudah bangkit. Dan demikian hiduplah dalam kedustaan. Semoga hidup kita semakin benar sebagai bukti pembaharuan hidup, di mana kita sudah dihantarkan dari kematian kepada kehidupan. Mari berjalan kepada kehidupan di dalam dan melalui iman percaya kepada Kristus. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat, sungguh banyak berkat yang kami peroleh dari pengasihan-Mu. Kami mengucapkan terima kasih atas setiap berkat-Mu, dan kini kami menyerahkan persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini, dan kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan-Mu, kini dan selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat Paskah untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan, terkhusus jemaat AKBP Jember. Kami atas nama seluruh majelis gereja kita mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, sembari terus melalui kebangkitannya dapat menggerakkan semangat kita bangkit terus berpengharapan meskipun di tengah duka lara kita menghadapi wabah virus corona. Dia dalam Paskah ini kita terus bersemangat sembari terus menghidupi nilai-nilai kebangkitan Kristus di tengah kehidupan kita. Sebab itu dari gereja ini yang kita cintai kami menyampaikan selamat Hari Raya Paskah. Tetap semangat, stay home, Tuhan memberkati. Oras, salam.